Memperbaiki niat kita dan selalu memperbarui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 244 dan ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah dan berjihadlah di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berjihad dan berperang di jalan Allah, dan bahwasannya berjihad di jalan Allah tidak mendekatkan seseorang kepada ajalnya, sebagaimana kehati-hatian tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir. Demikian pula berjihad di jalan Allah tidak mendekatkan seseorang dengan ajalnya, karena ajal telah ditentukan. Demikian pula rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman tentang orang-orang munafik, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang munafik yang berkata tentang saudara-saudara mereka, yaitu tentang sahabat-sahabat Al-Ansar yang berjihad di jalan Allah, sedangkan mereka orang-orang munafik duduk di rumah, tidak mau berjihad, tidak mau berperang. Mereka berkata, lau ata'una ma qutilu, sekiranya mereka taat kepada kami, maka mereka tidak akan terbunuh di jalan Allah, di dalam peperangan. Maka Allah berfirman, qul fadra'u an anfusikumul mauta
in kuntum shadiqin. Kalau demikian, tahanlah kematian dari diri kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Maka dengan demikian bahwasannya berjihad di jalan Allah tidak mendekatkan seseorang dengan ajalnya dan tidak pula menjauhkannya. Demikian pula berinfak di jalan Allah tidak mengurangi rezeki seseorang, karena ajal telah ditentukan dan rezeki seseorang telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman ayat setelahnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah melipatkan untuknya dengan lipatan pahala yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah menyempitkan rezeki seseorang dan Allah juga yang melapangkan rezeki seseorang. Artinya, kalau sudah ada niat bersedekah, ada niat untuk berinfak, majulah, jangan takut fakir, karena rezeki seseorang telah ditentukan oleh Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yang menyempitkan rezeki seseorang, demikian pula Allah lah yang meluaskan rezeki seseorang, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sebuah riwayat, yaitu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tatkala turun ayat yang mulia ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah turun ayat yang mulia ini, jaa Abu Dahdah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dahdah dengan hak ya, Abu Dahdah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, innallaha azza wa jalla la yuridu minna al-qarda. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan pinjaman kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, iya. Kemudian Abu Dahdah berkata, ya Rasulullah, ubsut yadaka. Ya Rasulullah, culurkan tanganmu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya, Abu Dahdah pun menggenggam, menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, aqradtullaha haiti. Ya Rasulullah, aku meminjamkan kepada Allah kebun kurmaku. Wa kana lahu haitun lahu sittu mi'ati nakhlah. Dan Abu Dahdah adalah seorang yang punya kebun kurma yang di dalamnya ada 600 pohon kurma.
Dan ketika itu Ummu Dahdah dan anak-anaknya masih ada di kebun kurma tersebut. Setelah itu Abu Dahdah berkata, yaitu mendatangi kebun kurma, berkata, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah." Qalat labbaik. Iya wahai Abu Dahdah, ada apa? Qala ukhruji fa inni aqradtu haiti lillahi azza wa jalla. Aku meminjamkan kebun ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat, ketika turun ayat, mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Jama'allahu bainal amri bil qital fi sabilihi bil mali wal badan." Pada dua ayat yang mulia ini, Allah menggabungkan antara perintah berperang di jalannya dengan harta dan juga dengan badan. Li'anna al-jihada la yaqumu illa bil amrayn. Karena jihad tidak akan tegak kecuali dengan dua ini, yaitu dengan infak fisabilillah, yaitu berjihad dengan harta, demikian pula berjihad dengan badan. Wa hatha 'alal ikhlas fihi bi an yuqatilal 'abdu litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Dan pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau memerintahkan hamba-hambanya untuk ikhlas di dalam berperang, memperbaiki niatnya di dalam berjihad, yaitu hendaklah seseorang berperang supaya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, kalimatul Islam, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Adapun siapa yang berperang yang tujuannya hanya untuk mencari nama, siapa yang berperang tujuannya hanya untuk mencari ghanimah, atau siapa yang berperang yang dikarenakan asabiyah, yaitu perang kelompok, perang suku, maka itu bukanlah perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha sami'un lil aqwal wa in khafiyat. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya, wa in khafiyat, walaupun ucapan mereka itu tersembunyi. Alimun bima tahtawi alaihi alqulub minan niyyati salihah wa diddiha. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati seseorang dari niat yang baik atau sebaliknya. Jadi kalau niat kita baik di dalam mengerjakan suatu amalan, maka Allah Maha mengetahuinya. Demikian pula apabila kita niat tidak baik, wal iyadu billah, dari amal yang dikerjakan,
maka Allah Maha mengetahui niat hamba-hambanya. Wa aidan, dan juga pada ayat ini terdapat pelajaran, fa innahu idza alimal mujahidu fi sabilihi anna Allah sami'un alim hana alaihi dalika. Apabila seorang mujahid di jalan Allah mengetahui Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, hana alaihi dzalik, maka berjihad terasa ringan bagi para mujahid. Itu mereka yang yakin, mereka yang yakin Allah Subhanahu wa taala melihat amalnya, mengetahui perbuatannya, mendengar ucapannya, maka hana alaihi dzalik, maka dia akan merasa ringan. Hana alaihi dzalik, jihad itu terasa ringan baginya. Demikian pula di jalan menuntut ilmu. Kalau kita yakin, bukan karena kita tahu, kalau kita tahu, namun apabila kita merasakan, menyadari, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Maha melihat perbuatan kita, Allah Maha mengetahui, maka hana alaina sabilul ilmi, maka terasa ringan bagi kita jalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena disaksikan Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apabila kita menyadarinya, kalau kita tahu mungkin tahu, terutama para penuntut ilmu. Namun tidak semua pengetahuan itu melahirkan keyakinan. Sehingga apa? Sehingga kita merasa gampang capek, gampang merasa jenuh di jalan menuntut ilmu. Tetapi tatkala kita menyadari bahwasanya jalan ini adalah jalan yang mulia, Allah mendengarkan, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, hana alaina sabilul ilmi, terasa ringan bagi kita jalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita minta pertolongan kepada Allah, karena kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa alima annahu ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi wa annahu la budda an yamuddahum bi'aunihi wa lutfihi. Dan apabila demikian, seseorang pasti mengetahui, menyadari dia tidak akan sanggup bersabar di jalan menuntut ilmu atau di jalan jihad di jalan Allah, maka Allah pasti akan memberi pertolongan kepadanya dengan pertolongannya dan dengan kelembutannya dan kasih sayangnya. Jadi kita ini sadar bahwasanya jalan berjihad adalah jalan yang berat. Tanpa pertolongan Allah maka kita tidak akan sabar. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan sanggup akan melakukannya. Maka apabila kita dipanggil untuk sholat, apa jawabannya? Hayya 'alas sholat. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Artinya kita tidak akan sanggup melakukan apa yang diperintahkan Allah, tidak akan sabar jihad di jalan Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengetahui Allah Maha mendengar, perbanyaklah doa, minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memberi semangat jihad di jalan Allah. Semangat sesekali itu gampang, tetapi memunculkan semangat istiqamah untuk semangat ini yang sulit. Tetapi tidak ada yang mustahil. Maka Allah berfirman, fa innallaha
sami'un alim. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan apa? Doa ucapan hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang niatnya benar, siapa yang niatnya tulus, siapa yang niatnya benar di jalan Allah. Allah pasti akan memberi pertolongan. Allah akan memberikan kemudahan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan cita-citanya yang mulia. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa ta'ammal hadza al-hath al-latif 'ala an-nafaqah. Dan cermatilah anjuran yang mulia ini, yaitu anjuran untuk berinfak. Wa innal munfiqa qad aqradallaha al-maliyya al-karim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berinfak, dia telah memberi pinjaman kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mulia. Wa wa'adahu al-mudha'afa al-katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan infak yang dikeluarkan di jalan Allah akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaan satu biji. Satu biji, dari satu biji ketika ditanam menumbuhkan 7 bulir. Kemudian 7 tangkai tersebut masing-masing menumbuhkan mi'atu habbah, 100 biji-bijian. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipatkan dengan kelipatan yang tidak terhingga bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jadi pada ayat ini, siapa yang bersedekah satu, ikhlas karena Allah, di jalan Allah, dilipat gandakan menjadi berapa? 700. Bagi siapa yang ikhlas. Dan siapa yang niatnya semakin kuat, maka Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang lebih dari itu. Maka Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya bagi siapa yang niatnya semakin kuat, keikhlasannya semakin bagus. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Walamma kana al-mani'ul akbar minal infaq khaufal imlaq. Dan tatkala penghalang terbesar dari berinfak adalah takut kemiskinan. Akhbara ta'ala annal ghina wal faqra biyadillah. Maka Allah mengabarkan bahwasannya kekayaan dan kefakiran itu di tangan Allah. Artinya kalau berinfak jangan takut fakir. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal? Anfiq ya Bilal wala kemana ikhwah? Takhsha min dil arsy iqlala. Wahai Bilal,
keluarkan, infaklah. Janganlah takut kepada Allah yang memiliki arsy. Janganlah takut berinfak di jalan Allah, yaitu takut miskin. Wa annahu yaqbidur rizqa ala may yasha wa yabsutuhu ala may yasha. Sesungguhnya Allah menggenggam rizki, yaitu menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah meluaskan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Fala yata'akhkhar man yuridul infaq khaufal faqri. Maka janganlah menunda-nunda. Siapa yang ingin infak, jangan ditunda-tunda karena khawatir kemiskinan. Wala yadunnu annahu dha'i. Janganlah mengira setelah berinfak dia akan sia-sia, dia akan menjadi orang yang miskin. Jangan mengira demikian. Bal marji'ul ibadi kullihim ilallah. Akan tetapi kembali manusia semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah mengira kalau kita berinfak uang kita ini sia-sia. Tidak. Fayajidul munfiquna wal amiluna ajrahum indallahi muddakhara. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang beramal akan menjumpai infak yang ia keluarkan disimpan di sisi Allah, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwaja ma yakununa ilaihi, yaitu di hari yang dia sangat memerlukan kebaikan, yaitu di hari kiamat, di hari manusia dikumpulkan. Apa yang ia lakukan di dunia diperlihatkan, diberi balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Wa yakunu lahu minal waqtil azim ma la yumkinu at-ta'biru anhu. Sehingga ketika itu, yaitu ketika orang sangat memerlukan sesuatu, terutama pada hari kiamat, seseorang mencari-cari kebaikannya, maka apabila diperlihatkan, diberitahu oleh Allah apa kebaikan yang telah dikerjakan di dunia, diantaranya adalah infak di jalan Allah, maka itu adalah hadiah yang paling istimewa, surprise yang sangat besar, yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana kegembiraan orang, yaitu orang-orang yang beramal pada hari itu. Maka dari firman Allah, wallahu yaqbidu wa yabsut, terdapat pelajaran kalau niat infak jangan ditunda-tunda, jangan takut miskin. Nabi SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin. Infak ataupun sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Bahkan harta seseorang yang niat infaknya karena Allah melipatkan memberi balasan yang baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wal muradu bil qardil hasan huwa ma jumi'a ma jama'a awsafal hasan minan niyyati salihah wa samahatin nafs bin nafaqah wa wuqu'iha fi mahalliha wa alla yatbi'aha wa alla yattabi'aha al-munfiqu mannan wala adan wala mubtilan wala munqisan. Yang dimaksud dengan al-qardul hasan, apa yang dimaksud pinjaman yang baik? Maka Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan dengan penjelasan yang bagus, huwa ma jama'a awsafal hasan, siapa yang di dalam infaknya terkumpul perangai yang baik. Apa? Satu, minan niyati sholihah, pinjaman yang baik
Dikatakan pinjaman yang baik, niatnya harus ikhlas, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasamahatin nafs bin nafaqah, yaitu ketika bersedekah, berinfak, seseorang mengeluarkannya dengan gembira, dengan senang, bukan dengan keberatan, dengan senang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dia memberi makanan karena kecintaannya. Salah satu maknanya, makanan yang diinfakkan, disedekahkan itu bagus, dia sukai. Dan salah satu maknanya, dia suka, senang, bergembira, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Fadilatul Syekh berkata, wasamahatin nafs, niatnya ikhlas. Kemudian dia ketika bersedekah tidak keberatan, dia mengeluarkan dengan bergembira, dengan tawadhu, tidak merasa telah berbuat baik kepada orang yang dibantunya. Tidak demikian. Wa wuqu'iha fi mahalliha, dan juga dia berinfak di tempat yang tepat. Janganlah dia berinfak, mengeluarkan hartanya, namun ternyata bukan di jalan Allah. Dia berinfak di jalan yang menyelisihi Al-Quran atau Sunnah, atau di jalan maksiat, waliyadzubillah. Sebagaimana orang-orang kafir mengeluarkan hartanya, tetapi untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka sama-sama berinfak, mengeluarkan hartanya, namun malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi infak yang mulia, yang dikatakan qardul hasan, yaitu sasarannya harus tepat, harus diteliti. Jangan sampai kita keliru di dalam bersedekah. Wa alla yatba'uha wa alla yatba'aha al-munfiqu mannan wala adan, dan janganlah orang yang berinfak menyertai infaknya, yaitu dengan mengungkit-ungkit kebaikannya, diungkit-ungkit terus, diungkit-ungkit, wala adan, dan juga menyakiti orang yang dibantu tadi. Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun apa? Wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adan. Ucapan yang baik, wa maghfirah, dan memaafkan, itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti hati seseorang. Maka dikatakan al-qardul hasan, jika seseorang mengeluarkan hartanya, dia tidak menyakiti hati orang miskin, tidak mengungkit-ungkit kebaikannya, karena dia tahu bahwasanya dia lebih membutuhkan untuk berinfak daripada orang miskin tersebut menerima infak. Dan haruslah dia meyakini ketika dia berinfak, yang pertama kali mendapatkan manfaat dari infak adalah orang yang berinfak, yaitu mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala mubtilan, dan janganlah pula melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membatalkan, yaitu sedekah, pahala sedekah tersebut. Wa mungkison, dan juga mengurangi pahala infak tersebut. Apabila demikian, maka Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu niatnya ikhlas, kemudian hatinya gembira, kemudian infaknya di tempat yang tepat, yaitu sesuai tempatnya yang benar, kemudian dia tidak mengungkit-ungkit serta tidak menyakiti orang yang disedekahi, maka Allah berfirman, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat di sisinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini.
insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.